Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Laporan Hasil Problem Based Learning atau PBL Gawat Janin, yang beranggotakan Anissa Alfia Ramadanti, Esmeralda Maria Lisien M. Timbuleng, kemudian saya sendiri Rohanisa, Fatimah Zahra, Isnaini, Anis Arifah Ramadanti, dan Duyan Gita Safitri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sampaikan materinya, yaitu skenario 5 gawat janin. Seorang perempuan umur 22 tahun, G3, P0A0, hamil 32 minggu, mengeluh janinnya bergerak hanya 6 kali dalam 24 jam terakhir. Ibu mengalami diabetes mellitus kronis sejak berumur 18 tahun. Hasil pemeriksaan KU sedang, tekanan darah 130/85 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 22 cm, denyut jantung janinnya 190 kali per menit, presentasi kepala. Klasifikasi istilahnya, yang pertama, gawat janin adalah keadaan di mana janin mengalami kekurangan oksigen atau kekurangan asupan nutrisi di dalam kandungan. Gawat janin ditandai dengan denyut jantung janin kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit. TFU lebih kecil dari usia kehamilan dan gerakan janin kurang dari 10 kali dalam sehari. Yang kedua, diabetes mellitus kronik, yaitu penyakit kelebihan kadar gula darah yang telah dialami oleh ibu selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dalam kasus ibu hamil telah mengalami diabetes mellitus selama 4 tahun. Yang ketiga, presentasi kepala, yaitu presentasi janin bagian terbawah adalah kepala. Selanjutnya, identifikasi masalahnya. Apa saja faktor risiko dari janin tersebut, apa penyebab gawat janinnya, kemudian bagaimana patofisiologis gawat janin, bagaimana cara mendiagnosa gawat janinnya, kemudian bagaimana pengobatan atau penata laksanaan gawat janin, dan bagaimana pencegahan terjadinya gawat janin tersebut. Curah pendapat. Yang pertama, faktor risiko gawat janin terdiri dari yang beresiko mengalami gawat janin, yaitu janin dengan keterlambatan pertumbuhan, ibu yang memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diabetes, kelainan letak pada janin, dan terjadinya infeksi. Yang kedua, penyebab gawat janinnya, yaitu KPD, air ketuban yang bercampur mekonium, gameli, oligohidramnion, kehamilan postpartum atau lebih dari 42 minggu, dan usia saat hamil lebih dari 35 tahun. Yang ketiga, patofisiologis gawat janin. Gawat janin ditandai dengan berkurangnya gerakan janin, DJJ kurang dari 120 atau lebih 160, dan cairan ketuban bercampur mekonium kental. Jika janin kurang oksigen, maka akan mengakibatkan gejakan janin berkurang, serta janin mulai lemas. Ini akan menyebabkan otot rektum yang seharusnya masih menutup akan mengalami kelemahan dan membuka serta akan mengeluarkan mekonium. Mekonium tersebut akan ditelan oleh bayi. Jika tertelan dan masuk pada jaringan paru-paru, tepatnya pada alveoli, akan merusak jaringan alveoli sendiri. Mengapa mengapa DM dapat menyebabkan janin juga fetal distress, karena janin yang kandung karena aliran darah ke janin akan kental dan menyebabkan terganggunya laju darah menuju plasenta. Yang keempat, cara mendiagnosa gawat janin, yaitu lakukan pemeriksaan denyut jantung janin menggunakan Doppler untuk memantau keadaan janin. Yang kedua, lakukan pemeriksaan USG
untuk memantau perkembangan janin apakah sudah sesuai dengan umur kehamilan atau terlambat. Kemudian selanjutnya pengobatan atau tata laksana gawat janinnya segera lakukan rujukan ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan persalinan segera. Dan pencegahan gawat janinnya yaitu lakukan kunjungan ANC secara berkala agar mengetahui kondisi janin. Nah, di sini, ada tabel tentang merumuskan hipotesa, gawat janin, kemudian ada pengkajian tindakannya, tanda-tanda gejala gawat janin, yang pertama DJJ kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit, yang kedua terdapat mekonium kental, gerakan janin berkurang, dan kemudian di sampingnya ada faktor resiko gawat janin. Yang pertama, janin yang pertumbuhannya terhambat. Yang kedua, janin dari ibu dengan diabetes. Yang ketiga, janin preterm dan postterm. Yang keempat, janin dengan kelainan letak. Yang kelima, janin kelainan bawaan atau infeksi. Kemudian di sampingnya lagi ada penyebab gawat janin, yaitu mengalami sindrom aspirasi mekonium, TBJ yang rendah, pasokan O2 dari plasenta yang sedikit. Kemudian di paling bawah itu ada penegakan diagnosanya yaitu Doppler, USG, dan CTG, dan yang paling bawah lagi ada penata laksanaan gawat janinnya, yaitu tata laksana umumnya. Bila sedang dalam infus oksitosin segera dihentikan, posisikan ibu berbaring miring ke kiri, berikan O2, segera lakukan rujukan ke rumah sakit. Jika sebab dari ibu diketahui seperti demam, obat-obatan, mulailah penanganan yang sesuai. Kemudian jika sebab dari ibu tidak diketahui, lakukan pemeriksaan dalam untuk mencari penyebab gawat janin. Misalnya jika terdapat perdarahan dengan nyeri hingga timbul atau menetap, pikirkan kemungkinan solusio plasenta. Jika terdapat tanda infeksi seperti demam, sekret vagina berbau tajam, berikan antibiotik untuk amnionitis. Kemudian jika tali pusat terletak di bagian bawah janin atau dalam vagina, lakukan penanganan prolaps tali pusat. Dan jika DJJ tetap abnormal atau jika terdapat tanda-tanda lain gawat janin, mekonium kental pada cairan amnion, rencanakan persalinan dengan ekstrasi vakum atau cunam, atau yang sering juga disebut dengan sesar atau seksio cesaria. Kemudian siapkan segera resusitasi neonatus. Selanjutnya merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu mengetahui faktor resiko dari gawat janin tersebut, kemudian mengetahui penyebab dari gawat janin, mengetahui patofisiologi dari gawat janin, mengetahui cara mendiagnosanya, mengetahui cara pengobatan atau penata laksanaan gawat janinnya, kemudian mengetahui cara pencegahan terjadinya gawat janin. Pengumpulan informasi dan belajar mandiri, yang pertama faktor risiko gawat janin. Gawat janin bisa terjadi bila janin tidak menerima cukup oksigen sehingga mengalami hipoksia. Kondisi ini dapat terjadi secara kronik atau dalam jangka waktu lama atau akut. Adapun janin yang beresiko tinggi untuk mengalami kegawatan atau hipoksia meliputi yaitu janin yang pertumbuhannya terhambat, janin dari ibu dengan diabetes, janin preterm dan postterm, janin dengan kelainan letak, dan janin kelainan bawaan atau infeksi. Itu menurut pendapat dari Prawiro Harjo tahun 2010. Dan yang kedua, penyebab gawat janinnya yang utama gawat janin adalah pasokan oksigen yang kurang pada janin atau hipoksia janin. Kondisi ini dapat terjadi terkait dengan keadaan ibu atau janin sendiri. Kondisi yang terkait dengan janin meliputi yaitu berat badan janin yang rendah atau intrauterine growth restriction atau IUGR, yaitu ketika berat janin kurang dari persentil 10 dari berat badan normal dalam usia kehamilan yang sama, dan pasokan oksigen melalui tali pusat berkurang. Salah satu penyebabnya adalah oligohidramnion, yaitu cairan ketuban yang terlalu sedikit.
Kemudian mengalami sindrom aspirasi mekonium. Sindrom ini bisa mengakibatkan iritasi pada paru-paru janin, infeksi, serta menghalangi jalan nafas janin. Selanjutnya, gawat janin yang dipengaruhi oleh kondisi pada ibu diantaranya adalah masa kehamilan lebih dari 42 minggu, memiliki penyakit anemia, diabetes, tekanan darah tinggi saat kehamilan atau preeklamsia, kehamilan pada usia di atas 35 tahun, dan kehamilan dengan janin kembar atau lebih. Itu pendapat dari Prawiro Harjo tahun 2010 juga. Kemudian yang ketiga ada patofisiologis gawat janin. Dulu diperkirakan bahwa janin mempunyai tegangan oksigen yang lebih rendah karena ia hidup di lingkungan hipoksia dan asidosis yang kronis. Tetapi pemeriksaan itu tidak benar karena bila tidak ada tekanan, janin hidup dalam lingkungan yang sesuai dan dalam kenyataan konsumsi oksigen per gram berat badan sama dengan orang dewasa. Meskipun tekanan oksigen parsial rendah, penyaluran oksigen pada jaringan tetap memadai. Selanjutnya, afinitasi terhadap oksigen, kadar Hb, dan kapasitas angkut oksigen pada janin lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Demikian juga halnya dengan curah jantung dan kecepatan arus darah lebih besar daripada orang dewasa. Dengan demikian, penyaluran oksigen melalui plasenta kepada janin dan jaringan perifer dapat terselenggara dengan relatif baik. Sebagai hasil metabolisme oksigen akan terbentuk asam pirufat, CO2, dan air diekstrasi melalui plasenta. Bila plasenta mengalami penurunan fungsi akibat dari ruang interfili yang berkurang, maka penyaluran oksigen dari ekskresi CO2 akan terganggu yang berakibat penurunan pH atau timbul asidosis. Kemudian, brakikardi janin tidak harus diartikan merupakan indikasi kerusakan jaringan akibat hipoksia, karena janin mempunyai kemampuan retribusi darah bila terjadi hipoksia, sehingga jaringan vital akan menerima penyaluran darah yang lebih banyak dibandingkan jaringan perifer. Brakikardi mungkin merupakan mekanisme perlindungan agar jantung bekerja lebih efisien sebagai akibat hipoksia. Itu pendapat dari Wikjo Sastro tahun 2010. Dan yang keempat, di sini ada cara diagnosa gawat janin, yaitu pemeriksaan USG Doppler. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mendeteksi denyut jantung janin atau DJJ yang normalnya berkisar antara 120 sampai 160. Pada kondisi gawat janin, DJJ kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit. Kemudian ada pemeriksaan kardiotokografi atau CTG yang sering kita sebut CTG, yaitu melalui pemeriksaan ini dapat diketahui respon DJJ terhadap pergerakan janin dan kontraksi rahim ibu. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi kondisi gawat janin lebih dini dibandingkan dengan USG Doppler. Kemudian ada juga biometri janin. Pemeriksaan biometri janin diukur melalui USG. Bila hasil pemeriksaan biometri menunjukkan ukuran janin lebih kecil dari yang seharusnya, itu bisa menandakan adanya gangguan plasenta yang mendasari terjadinya gawat janin. Dan yang kelima ada pengobatan atau penata laksanaan gawat janinnya. Penanganan kondisi gawat janin tergantung pada penyakit yang menyebabkannya, kemudian usia kehamilan, dan berat badan janin. Secara umum, jika kondisi gawat janin terjadi, sebisa mungkin dokter akan melakukan tindakan pengakhiran kehamilan dengan cara operasi sesar atau induksi persalinan. Ini sebisa mungkin dilakukan dalam waktu 1 jam setelah kondisi gawat janin terdeteksi.
Jika gawat janin menyebabkan bayi terhirup mekonium atau feses bayi baru lahir, segera setelah bayi lahir, dokter harus langsung membersihkan saluran pernafasan bayi. Tindakan ini dapat dilakukan dengan alat pengisap atau suction dan memasang alat bantu pernafasan atau ventilator bila diperlukan. Gawat janin yang tidak dibatasi dapat menyebabkan kematian pada janin. Penanganan pada kasus gawat janin, yang pertama resusitasi dalam rahim. Resusitasi dalam rahim dilakukan sebagai pengobatan utama dalam mengatasi gawat janin. Pada prosedur ini, dokter akan memastikan ibu dapat pasokan oksigen yang cukup dengan memakaikan selang oksigen pada ibu, memastikan asupan cairan ibu memadai dengan pemberian cairan lewat infus, memposisikan ibu berbaring miring ke kiri untuk mengurangi tekanan rahim pada pembuluh vena besar yang dapat mengurangi aliran darah ke plasenta dan janin, menghentikan sementara penggunaan obat-obatan yang dapat meningkatkan kontraksi seperti obat oksitosin, tokolisis, yaitu terapi untuk menghentikan kontraksi rahim sementara, dan amnion fusion, yaitu penambahan cairan pada rongga cairan ketuban untuk mengurangi tekanan tali pusat. Yang kedua, persalinan segera. Persalinan segera dapat menjadi pilihan jika resusitasi dalam rahim tidak dapat mengatasi kondisi gawat janin. Kelahiran perlu diupayakan dalam 30 menit setelah diketahui adanya kondisi gawat janin. Kelahiran bisa diupayakan melalui vagina dengan bantuan vakum atau forceps pada kepala bayi. Jika cara tersebut tidak mungkin dilakukan, maka janin harus dilahirkan melalui operasi sesar. Kemudian pemantauan kondisi janin, kondisi bayi akan dimonitor secara seksama selama 1-2 jam setelah kelahiran dan dilanjutkan hingga 12 jam pertama pasca kelahiran. Pemantauan yang dilakukan meliputi pemeriksaan keadaan umum, gerakan dada, warna kulit, tulang dan otot, suhu tubuh, serta detak jantung bayi. Jika terlihat bayi mengalami aspirasi mekonium atau keracunan ketuban, maka dokter perlu membersihkan jalan nafas bayi agar pernafasannya tidak terganggu. Tata laksana umumnya, bila sedang dalam infus, oksitosin segera dihentikan, posisikan ibu berbaring miring ke kiri, berikan O2, segera lakukan rujukan ke rumah sakit. Jika sebab dari ibu diketahui, mulailah penanganan yang sesuai. Jika sebab dari ibu tidak diketahui, lakukan pemeriksaan dalam untuk mencari penyebab gawat janin. Jika terdapat perdarahan dengan nyeri hingga timbul atau menetap, pikirkan kemungkinan solusio plasenta. Jika terdapat tanda infeksi, berikan antibiotik untuk amnionitis. Jika tali pusat terletak di bagian bawah janin atau dalam vagina, lakukan penanganan prolaps tali pusat. Jika DJJ tetap abnormal atau tidak atau jika terdapat tanda-tanda lain gawat janin, rencanakan persalinan dengan ekstrasi vakum atau cunam atau sesar. Kemudian siapkan segera resusitasi neonatus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5 untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.